Sholal muhajirin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kami hormati ayah bunda sekalian, yang kami hormati kecil, Tengku Imun, orang tua tua kampung, tua harapan, dan juga yang kami hormati para guru-guru kami, para tuan guru kami, dan juga yang kami hormati penasehat Safari Suku Sabtu, yaitu ada Ustaz Haji Zul Arafah, ada Ustaz Dr. Fahmi Sofyan SSMA, dan juga ada Bapak Insinyur Haji Suparman Daud yang kami hormati, dan juga yang kami hormati para inisiator gerakan Safari Suku Sabtu atau disebut dengan S3. Ada beberapa kawan-kawan yang berinisiatif atau mempunyai pemikiran untuk membuat Safari Suku Sabtu, yaitu ada Bang Pupul, ada Bang Budi, ada Bang Marsal, dan ada Bang Irfan, juga ada Pak Endang, dan ada beberapa kawan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Baik, aduh ibu ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, gerakan Safari Suku Sabtu ini tidak lain tidak bukan niat kami untuk menghidupkan sholat subuh berjamaah di rumah Allah, dan kami targetnya adalah menasah musola dan sesekali nanti masjid. Karena kenapa? Karena jamaah Arafah sudah ada di hari Ahad atau hari Minggu, jamaah di Misri sudah ada juga di hari Ahad atau hari Minggu. Sementara itu di hari Jumat ada Jumat berkah dan lain sebagainya. Terus Kemko juga ada buat safari dakwah hari Sabtu waktu maghrib biasanya. Jadi kami melihat ada kekosongan di Sabtu subuh, jadi kami mencoba untuk memberikan kontribusi di Sabtu subuh. Baik ayah bunda sekalian, abu-abu yang kami hormati, tata laksana sholat subuh kita pada hari ini yaitu sebagai muazin yaitu Ustaz Junaidi, dan tadi saudara yang berdiri sebagai imam yaitu Ustaz Haji Kaisal Munir SAG MAG, dan insyaallah nanti akan memberikan ceramah kepada kita semua, tausiah ataupun nasihat, yaitu dua guru kita bersama, Ustaz Haji Zul Arafah. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada ayah bunda sekalian dan tentu mari sama-sama kita ramaikan rumah Allah pada subuh hari, baik di masjid, menasah, musola tempat kita tinggal. Kita bawa anak-anak kita bawa istri kita bawa keluarga kita tercinta. Karena kenapa ayah bunda sekalian, hari ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Keadaan generasi kita, keadaan anak-anak kita semuanya sedang tidak baik-baik saja. Dari semua sisi kita dihancurkan. Anak-anak kita dihancurkan dari semua hal. Mulai dari narkobanya, mulai dari pergaulan bebasnya, mulai dari LGBT-nya, mulai dari kejahatan-kejahatan lain dan yang sangat luar biasa, naudzubillah min dzalik. Dan kami melihat hal ini sepertinya bisa membangun umat itu ada peluangnya untuk membangun umat berkontribusi, yaitu salah satunya dari masjid, dari rumah Allah. Maka dari itu mari sama-sama kita ajak keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita untuk sholat subuh selalu berjamaah. Kalau bisa jangan hanya hari Sabtu, jangan hari Ahad, semua hari kita sama-sama sholat subuh di masjid, di musola. Dan insya Allah Sabtu depan kita Safari Subuh Sabtu S3 akan berkunjung ke Musola Dahlia, Taman Siswa Mertuanti, dan insya Allah di sana nanti kita akan seperti ini juga. Dan juga kami sampaikan insya Allah besok Ahad jamaah Subuh Arafah
yaitu akan melaksanakan subuh kelilingnya, yaitu di Masjid Baitur Rahim di Ulili. Jadi sekali lagi kami berharap, mari sama-sama kita ramaikan safari subuh, mari kita ramaikan rumah-rumah Allah. Semoga kita mendapat keberkahan, karena orang yang bisa datang subuh berjamaah ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua orang mampu untuk datang sholat subuh berjamaah. Mungkin itu dari kami ayah bunda sekalian. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan nasihat ataupun taswiyah dari guru kita bersama, yaitu Ustadz Haji Zul Arafah. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa zawzani zakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakkiran bidzalik fa huwa asdaqal qailin wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaan karhan. An-Nisa 19. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla kulli syai' hayya bina an nashkura ni'matallahi allati an'amta alaina
hatta an-nastami fi masjid muhajirin qaryah lam ladang wala nansa salatan wa salaman ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi hamala nas minadh dhulumati ila nur. Siyadatul Raisul Jalasa, al-asajidatul kiram, al-ahbabus syarifah, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, mata'akumullah bisihah wal afiyah. Ushhidullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, para penasehat SS3 Safari subuh Sabtu. Luar biasa, semangat sekali. Biasanya orang-orang yang semangat ibadah seperti ini, insya Allah jamin meninggal husnul khatimah. Kita ingin ending di akhir kisah pendek di dunia. Ada yang menjadi pengusaha, kepala dinas, ada yang menjadi kontraktor. Kita ingin kisah pendek. Kita ini pemain sandiwara di dunia ini. Nanti filmnya habis setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ending, ya, akhir hidup kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul artinya terbaik. Khatimah akhirnya. Akhir kisah pendek kita. Ada yang 65 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 56, 57, ada yang 70, meninggal dalam keadaan terbaik, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan berdakwah. Makanya dakwah ini nggak mesti hafal Quran, nggak mesti hafal hadis, nggak mesti masuk pesantren, nggak mesti menjadi ustadz. Dakwah ini bukan profesinya Pak Ustadz, tapi dakwah ini sikap, amal, sunnah, hobinya. Hobinya orang-orang beriman. Kalau kita beriman, dakwah menurut keahlian masing-masing. Ingat, dakwah menurut profesi dan keahlian masing-masing. Di sini banyak YouTuber, luar biasa. Ini keahlian masing-masing. Ustadz Joni ahlinya dakwah dengan lisan. Ayo ke masjid. Masing-masing punya cara sendiri. Mengajak umat untuk bertaubat, mengajak umat untuk sujud, mengajak umat memakmurkan rumah Allah, punya cara sendiri. Dan kita pakai cara itu. Itulah dakwahnya kita. Kita pemimpin, punya anggota, punya karyawan 60 orang, ajak mereka, keluarkan peraturan. Semua karyawan setiap azan tinggalkan dunia 5 menit. Tinggalkan dunia 5 menit. Setelah 5 menit kembali cari dunia. Ini bagi pemimpin. Makanya jikalau engkau melihat suatu kemungkaran, perbaiki dengan tanganmu, biyadihi. Dengan tangan di sini dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan uang. Ibu Eliza, wali kota Banda Aceh, beliau berdakwah dengan kekuasaan. Berdakwah dengan kekuasaan, digrebek yang luar biasa. Wanita berani loh. Sangat salut kita. Kita dukung. Kalau pemimpin berdakwah mengajak masyarakatnya bertaubat, kita dukung. Kita dukung. Ini namanya dakwah. Dakwah menurut profesi masing-masing. Pemimpin dengan pulpen, dakwah. Gak sanggup, yang kedua bilisan, dengan lidah, mulut. Ayo, tinggalkan maksiat. Jangan itu haram. Jangan itu nanti masuk neraka jahanam. Dengan lisan. Gak sanggup dengan lisan, wabil qalbi, dengan hati. Itulah adhaful iman.
selemah-lemahnya iman. Terima kasih banyak kepada Pak Imam, Ketua BKM, alhamdulillah, Ustaz Joni sahabat saya. Pada kesempatan singkat ini saya coba membahas ada 3 pesan Allah. Ada 3 pesan Allah bagi mereka yang ingin menikah dan telah menikah. Ada yang 30 tahun. Pak Wan sudah berapa tahun nikah? 25. Nggak mungkin. Ustaz Joni sudah berapa tahun? Ada yang belum nikah nih, paling ujung. Ada 3 pesan Allah bagi mereka yang mau menikah dan telah menikah. Baik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang pertama, pesan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini perhatikan baik-baik. Ya, tujuan utama puncak pernikahan, puncak akad adalah membangun kedekatan diri kita kepada Allah. Maka itu para ulama mengatakan, kalau ada manusia, ada orang yang sudah menikah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tidak membuat dia semakin dekat dengan masjid, tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, berarti ada masalah dalam kehidupannya, ada masalah dalam rumah tangganya. Ini hati-hati ayah. Coba lihat subuhnya di mana. Ini nasihat untuk anak. Pegang baik-baik bunda, ya, catat baik-baik. Ada 3 pesan Allah. Yang pertama surah Ar-Rum. Ini penting kita sampaikan nasihat ini untuk anak kita yang ingin nanti menikah. Ini ditancapkan di hati mereka agar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Taskunu artinya sakinah ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. 3 ya. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Itulah ayatnya. Padahal Allah sudah menjamin dalam surah At-Tolaq ayat kedua yang terakhir dan ayat ketiga yang awal, wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepadaku, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, aku jamin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan aku berikan rizki dari tidak disangka-sangka. Rizki bukan hanya uang. Ada banyak orang punya uang tapi nggak bahagia hidupnya. Banyak orang kaya tapi tidak berkah hidupnya. Banyak ayah, orang kaya, orang banyak uang tapi hidupnya gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau. Lebih baik sedikit harta tapi dasar ini. Makanya kalimat ini dibuka dengan ayat wa min ayatihi. Semua firman dalam Al-Quran disebut dengan ayat. Saya ulangi ya, semua firman yang ada dalam Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Begitu juga seterusnya. Mengapa Allah sebut dengan ayat? Karena setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran menambah iman kita, gemetar kita. Itulah ciri-ciri orang-orang beriman. Apabila dia mendengar azan, dia terpanggil ke masjid, bergetar hatinya. Ini berarti imannya sudah duduk di hatinya.
Maka itu ayahanda bunda ikhwatal iman, ini nasihat penting untuk anak kita, sangat penting ya. Sekarang luar biasa ya, maksiat di mana-mana, di HP maksiat luar biasa. Hanya doa dari ayah ibu, doa dari mama papa lah yang membuat anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Doa mama untuk anak sangat mustajab. Doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doa ayah untuk anak luar biasa. Bahkan kita jadi orang hebat, lulus pegawai negeri, lulus TNI polisi, berkat doa ayah, berkat doa mama semasa mama ayah masih hidup. Saya yakin, 1000 kali yakin, kita sukses tidak lepas doa ayah ibu semasa mereka masih hidup. Maka itu setelah pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau kita dekat kepada Allah, kalau suami dekat kepada Allah, suami menjadi suami yang soleh, istri dekat dengan Allah, istri menjadi istri yang soleha, maka Allah turunkan ke rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah Allah pemilik sakinah? Allah pemilik ketenangan. Bukankah Allah pemilik mawaddah? Mawaddah artinya melimpah ruah harta. Dengan itu mendatangkan kebahagiaan. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Ghaniyun, maha kaya. Allah Mughni, yang mengayakan. Allah Al-Wahhab, Al-Wahhab yang memberikan segala-galanya disebut dengan Al-Wahhab. Dekatkan diri kita kepada pemilik sakinah, mawaddah, warahmah, maka Allah berikan kepada kita dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suaminya tidak dekat dengan Allah, apalagi suami tidak melangkahkan kaki ke masjid di waktu subuh, istri juga malas sholat, nggak mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah datangkan musibah, bencana, malapetaka, masalah demi masalah Allah datangkan untuk keluarga itu. Ayahanda bunda ikhwatal iman, banyak orang ambil S1, S2, S3 di Amerika, ada yang di Jordan, ada yang di Mesir. Titelnya luar biasa, banyak sekali orang hebat, pejabat, tapi sayang masalah kecil tidak dapat diselesaikan di rumah tangga. Banyak kita lihat orang-orang hebat, orang-orang terkenal, masalah kecil di rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Berapa banyak masalah besar, berapa banyak masalah-masalah yang sangat besar, tapi selesai di hamparan sejadah. Selesai di hamparan sejadah. Itulah dahsyatnya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan ide-ide dari langit akan datang. Ini sangat bagus pesan ini untuk anak bunda, ayah. Makanya ayah bunda kalau mau cari menantu, cari yang subuh di masjid. Di sini banyak belum nikah, Bu. Kemarin ini ada juga yang belum nikah. Cari menantu yang subuh, bukan ke masjid. Subuh berjamaah, karena sholat subuh, bukan zuhur, Bu ya, bukan asar ya, bukan maghrib. Karena sholat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan seseorang. Indikator kebaikan seseorang. Pemabuk, penjudi, narkoba, penzina, berat subuh berjamaah di masjid. Berat. Berat ayah, berat sekali subuh. Jangan main-main subuh ini.
Mereka yang istiqomah salat subuh berjamaah di masjid diangkat, dicabut sifat-sifat munafik. Makanya dikatakan subuh itu berat. Kalau boleh jujur Bu, coba ibu cek anak ibu laki-laki coba di mana? Ayah yang punya anak laki-laki ada kan? Coba cek. Di mana anak kita sekarang? Menantu kita sekarang di mana? Salat subuh pagi ini. Coba dicek ya. Coba dicek. Ustaz, anakku berat subuh di masjid. Doakan Bu, doakan ayah. Ya Allah, setiap habis sholat, Ya Allah, tancap kenikmatan sholat subuh pada anak cucuku, Ya Allah. Tancap kenikmatan sholat subuh berjamaah pada menantuku, Ya Allah. Ibu nanti cek Bu ya, menantu ibu laki-laki di mana sholat subuh ini. Punya anak Bu, laki-laki, coba cek di mana subuhnya. Nanti ibu tanya sendiri pada hati ibu ya, di rumah. Curhat sendiri dengan diri sendiri. Ya Allah, benar kata. Kita tidak bahas ada 10 keistimewaan, kedahsyatan sholat subuh. Tidak saya bahas. Yang saya bahas pada kesempatan ini 3 pesan Allah bagi mereka yang ingin menikah dan telah menikah. Maka itu dekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak dibentangkan ayat, termasuk Al-Baqarah 189, Ali Imran ayat 200. Wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepadaku, aku jamin hidup kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Bertakwalah kalian kepadaku, aku jamin rizki kalian, aku jamin kesehatan kalian, aku jamin anak kalian. Ini janji dibentangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa, dahsyat sekali. Nah, yang kedua, pesan Allah surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithu nisa'an karhan. Hai orang-orang beriman, ya. Dalam ilmu nahu, panggilan itu ada 14 panggilan. Tapi dalam Al-Quran, semua disebut dengan ya. Hai orang-orang beriman, la yahillu, tidak halal, tidak boleh kalian mewariskan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk setelah berumah tangga. Berarti ayat ini menjelaskan semua kita yang hadir tidak ada yang sempurna. Makanya Allah menyebutkan manusia dengan al-insanu, 5 kata. Insanu. Ibnu Manzur mengatakan sumiyal insan fanasya. Dikatakan manusia karena manusia itu tempatnya lupa. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan istri kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan suami kita namanya, Bunda. Sudah jelas Bunda ya? Al-insanu disebut 65 kali dalam Al-Quran. Setiap kalimat nisyan itu disandingkan dengan akhta', kesalahan. Buka surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana, duhai Tuhan kami. Kalau Rabbi, duhai Tuhanku. Tapi dalam Al-Quran Al-Baqarah 286 Allah berfirman Rabbana, duhai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan engkau datangkan musibah, bencana, malapetaka, jangan engkau datangkan penyakit untuk kami karena
kesilapan kami, karena kelupaan kami. Gara-gara lupa, gara-gara khilaf, akhirnya kita korupsi. Gara-gara khilaf, gara-gara lupa, akhirnya kita berzina. Gara-gara lupa, gara-gara khilaf, akhirnya kita melakukan dosa. Indah sekali kalimatnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la taqrabu zina. Mengapa Allah tidak langsung mengatakan la zina, la zina, la zina, la jangan berzina. Tapi sebelum kalimat zina itu di tengah-tengah ada qarraba yaqrabu, artinya mendekat. Jangan mendekat wanita, bahaya. Ya bukan murim ya. Jangan mendekat diskotik, bahaya. Jangan mendekat dengan uang-uang yang nggak jelas. Jangan mendekat dengan narkoba. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hobinya mabuk. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hobinya narkoba. Kenapa? Bahaya. Kita akan terjerumus. Kenapa? Karena khilaf. Kenapa? Karena lupa. Akhirnya kita melakukan makanya jangan mendekat. Kalimatnya la taqrabuz zina. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, bahaya. Iman akan jatuh kalau sudah mendekat. Maka itu kalimat yang kedua ini, pesan Allah bagi mereka yang mau menikah dan telah menikah. Nanti setelah menikah sadar bahwasanya suami istri itu adalah makhluk, mereka manusia, tidak ada yang sempurna. Tak kala suami menjumpai istri setelah pernikahan 10 tahun, 15 tahun, ternyata istri tidak sesuai dengan dambaan suami, maka maafkanlah istri. Begitu juga istri tak kalah menjumpai suami setelah pernikahan 5 tahun, 6 tahun, ternyata suamiku tidak sesuai dengan dambaanku, maafkanlah suami. Tak kalah istri memaafkan suami, suami memaafkan istri, maka Allah turunkan rahmatnya pada keluarga itu. Akan Allah berikan sesuatu yang sangat indah pada keluarga itu. Kenapa? Karena mereka saling memaafkan. Ini penting ayah. Ya, saya di mana-mana diminta untuk ceramah tentang pernikahan. Ini penting biar mereka awet sampai akhir hayat, sampai ke surga. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nanti setelah kalian menikah, jangan lupakan kedua orang tua. Jangan lupakan kedua orang. Nikah ini mempunyai makna yang berbeda, makna yang bertentangan. Nikah bisa yang membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Calon suami istri yang dulu jauh akan merapat dengan pernikahan. Nikah ini juga bisa membuat yang dekat menjadi jauh. Ayah ibu dekat. Gara-gara nikah, anak kita yang wanita dibawa sama suaminya. Anak kita yang laki-laki pergi. Makanya nikah ini ada dua makna yang bertentangan jauh. Bisa membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. An-nikah. Makanya orang yang mau menikah, minta doa ayah, doa mama, minta restunya, dan minta ampun kepada ayah ibu. Minta ampun.
Minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita hidup bersama ayah ibu. Dan ibu tolong ayah doakan anak. Makanya ayah ibu itu tidak meminta apa-apa dari kita setelah nikah. Yang diminta oleh ayah ibu sapaan kita, senyuman kita, bakti kita, doanya yang diminta dari anak. Senyuman, perhatian anak untuk mama, doa, bakti. Yang pertama bakti. Jangan mimpi menjadi orang hebat, orang sukses kalau kita durhaka kepada orang tua. Kalau hidup kita durhaka, suka melawan orang tua, hidup tidak akan berkah sampai akhir hayat. Usaha yang kita lakukan tidak akan sukses. Banyak saya jumpa di lapangan, mereka yang durhaka, harta warisan banyak, tapi karena dia durhaka, semua habis harta warisannya, terjual semuanya. Tidak ada keberkahan. Susah untuk menjadi sukses. Hidupnya selalu gelisah, jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Karena dia anak durhaka. Hati-hati anak durhaka. Pernah dengar cerita Alqamah, Bunda? Pernah mendengar cerita Alqamah? Abid ahlil ibadah. Abid itu panjang. Kalau panjang itu fa'il yang melakukan. Abid ahli ibadah. Tapi sayang, di akhir hayatnya menderita, susah matinya. Susah menderita ketika sakaratul maut. Dan berita ini sampai kepada baginda Rasul, padahal dia sahabat Rasul, ahli ibadah, tapi 1000 kali sayang, dia durhaka kepada ibunya yang sudah menjadi janda. Dia lebih cinta dengan istrinya ketimbang ibu kandungnya. Ketika wafat, mau meninggal, menderita. Dan berita ini terdengar oleh baginda Rasul. Rasul berkata kepada sahabat, apakah Alqamah punya ibu? Punya. Panggil ibunya. Rasul bertanya, wahai ibu, apakah benar ini Alqamah anakmu? Benar ya Rasulullah, tapi dulu. Sekarang bukan anakku lagi. Kenapa? Karena dia durhaka kepadaku. Dia lebih perhatikan istrinya. Dia lebih mencintai istrinya ketimbang aku seorang janda. Dia bukan anakku lagi, wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah berteriak, wahai sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar. Sahabat terkejut. Padahal ini trik baginda Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Hanya trik. Strategi Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Kita bakar saja Alqamah daripada susah matinya, daripada menderita ketika sakaratul mautnya. Lebih baik kita bakar. Langsung ibu kandungnya berteriak, tidak ya Rasulullah, aku tidak ridho, tidak ikhlas anakku Alqamah dibakar. Walaupun sakit hatiku selama ini atas kedurhakaannya, tapi aku tidak mau anak kandungku dibakar. Akhirnya Alqamah dimaafkan oleh ibunya. Itu cara Rasul, Bu. Cara Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Sejahat-jahatnya anak, Bu, pasti ada rasa sayang kita, Bu. Karena itu darah daging kita, karena itu keturunan kita, pasti ada sayang kita, Bu. Sama, makanya ibu sabar ya, Bu, ya, mendidik anak ya. Jangan disumpah-sumpah serapah ini anak. Jangan nama-nama kebun binatang, kalau udah marah keluar semuanya, Bu. Lembu,
monyet. Nanti sifatnya nanti kayak lembu, kayak monyet. Kenapa? Tiap hari dibilang monyet sama mamanya, tiap hari dibilang lembu sama mamanya, karena jahat. Pernah dengar cerita maling kundang, Bu? Pernah cerita maling kundang? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil, Bu? Karena anak durhaka. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan juga. Kenapa anak menjadi durhaka? Karena mama tidak sabar mendidik anaknya. Langsung memponis anaknya. Mengapa ibu tidak sabar? Angkat kedua tangan, ya Allah, cabut kenikmatan durhaka pada anakku, ya Allah. Padahal surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabar sebentar hidup di dunia untuk taat, sujud kepada Allah, sabar mengurus anak, sabar mendidik anak, sabar membina anak. Sabar. Doa terus. Ini alhamdulillah nih laki-laki, ibunya mungkin banyak yang sabar. Kita lihat, alhamdulillah nggak jadi anak durhaka. Kalau anak durhaka itu tanda-tandanya berat subuh, itu aja. Berat subuh ke masjid. Kalau anak durhaka berat subuh berjamaah di masjid. Makanya Bu, sabar urus anak, sabar didik anak, sabar atas kejahatan anak, sabar doa terus Bu. Jangan disumpah serapah nanti ujung-ujungnya jadi seperti maling pun enggak. Kenapa? Karena ibu tidak sabar. Langsung berdoa, ya Allah, kutuk maling kundang. Jadi dia batu. Kenapa? Karena ibu tidak sabar mendidik anak. Sayang Bu, itu anak kita. Sabar sebentar. Bagaimana anak itu bisa nanti masuk surga? Bersama ibu, bersama ayah, bersama kakak-kakaknya. Telah di akhirat bisa masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Sudah jam 6:30 Bunda. Ada 3 pesan Allah. Yang pertama surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua surah An-Nisa ayat 19. Yang ketiga surah Al-Isra ayat 23. Ini penting Bu. 3 pesan Allah bagi mereka anak-anak kita yang mau menikah. Dan kita ini Bu, ayah yang sudah menikah, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang datang. Apa yang telah diberikan tausiah kepada kita semua, dan tausiahnya sangat bermanfaat. Yang mana hari ini banyak permasalahan, salah satunya di rumah tangga kita kurang memperhatikan bagaimana pendidikan di rumah tangga anak kita, keluarga kita. Kita berharap semoga rumah tangga kita semuanya, ayah bunda dan keluarga ini semuanya baik-baik saja dan semuanya berada di dalam Allah yang Allah ridhoi. Baik, ayah bunda sekalian dan keluarga yang kami hormati, tausiah tadi dapat ditonton kembali di channel beberapa channel YouTube kita, yaitu ada di Kajian Sami, ada di MTS Motivator, ada di Al-Ikhlas TV, dan juga ada di Al-Ikhlas TV, dan juga ada di Facebook atau Twitternya, TikToknya Bang Pukul. Silakan dicek saja, mungkin mau didengar ulang, mau didengar ulang, kami silakan. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman Joni dan juga BKM yang telah memberikan fasilitas ini. Kami juga mohon maaf atas semua kesalahan, dan kami mengingatkan kembali bahwasanya besok insyaallah Ahad kita akan sama-sama kita ajak keluarga kita semuanya untuk sama-sama hadir di jamaah Arafah di masjid Baitur Rahim Kulili.
insya Allah perjalanannya dari Malaysia. Dan kami harap sama-sama kita lihat semuanya. Kedua, Sabtu depan insya Allah kita berkunjung S3 atau Safari Solo Sabtu, yaitu di Musola Dahlia Taman Siswa. Dan insya Allah nanti kalau ada halangan perjalanannya Ustaz Fauzan, yaitu Masjid Imam Nabi Muhammad. Dan juga kedua Dewan Masjid Indonesia untuk Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kami mohon kita semua untuk hadir. Sekian, terima kasih dari kami. Mari sama-sama kita bersalaman yang mudah. Setelah itu kita butuh bersama, habis itu kita cicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh BKN Masjid. Mari sama-sama kita tentu maghrib. Sallallahu alaihi